Oke. Jadi kita menghubungkan antara business owner dengan customer-nya. Bisa pesan makanan dari Iya. laundry. Oh iya sih, bukan. Bisa pesan laundry dari toko laundry gitu Iya, kan? Oh iya. betul. Bukan makanan, Bukan maksudnya. makanan. Iya, iya. Heeh. Hai Startup Founders, welcome back to Car Pitch, sebuah program dari Digital Hub Sinar Maslen. Kita memberikan kesempatan untuk para Startup Founders, khususnya mereka di tahap pre-seed ini, bisa bertemu dengan beberapa visi ternama di Indonesia. Mereka akan memperebutkan golden ticket untuk mereka bisa pakai nantinya untuk bertemu further discussion yang akan berkesempatan untuk mendapatkan funding dari para VC. Dan hari ini, gimana nih hari ini? Apakah kira-kira akan mengeluarkan golden ticket 1, 2, atau mungkin tiga-tiganya dapat golden ticket? Kita tunggu aja hari ini. Let's go, kita jemput. Hai, Kak Nazir. Halo. Thank you for joining us Thank di you so much Carpet. for picking me up. Oke Pak, belum kita akan ngobrolin tentang golden ticket dan juga fundingnya sendiri gitu. Boleh kenalin diri dulu nggak ke kamera? Mungkin teman-teman ada yang belum kenal siapa sih ini Kak Nazir. Oke, kenalin, nama gue Nazir Arifin, currently VP of Investment di Telkomsel. Telkomsel been focusing untuk invest for the past 3 years so far, lewat balance sheet, direct investment, sama lewat venture fund. Invest di sekitar 19 tech company ya, beragam dari yang besar sampai yang kecil. Gojek, we got Halodoc, we got Cepat, and few others. Jadi Telkomsel expecting dengan kerja sama-sama startup ini, kita employing and keluarin semua yang Telkomsel punya, mau aset, mau resource, national coverage, dan lain-lain. Jadi itulah, semoga menjawab. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang venture-nya sendiri Telkomsel nih. Iya. Kalau dengan beberapa venture capital lain ada yang swasta, mungkin ada juga yang corporate venture gitu. Kalau fokusnya TMI sendiri kemana sih nih Telkomsel Venture? Kita fokus di company-company yang memang lebih ke growth stage ya, Oke. Jadi kita expect kalau misalnya di dunia startup itu Series A and Series B. Oke. Jadi company-company yang posisinya scaling up, they are in a growth story gitu kan. They need SaaS and smart investors untuk bantuin mereka grow even bigger. Jadi that would be our preference lah at the moment. Oke. Sekarang sebagai seorang VP Investment, berarti keseharian lo nih Kak, hari-hari ini apa sih? Kalau orang kan pikirnya, oh paling meeting-meeting doang nih gitu. Hai, bagi duit, bener ya? Beli mobil mewah. Beli mobil mewah. Enggak. Ketemu orang baru, cari latest development di market gitu kan. Okay. Karena jangan expect venture capital itu bangun tidur terus mereka dapat deal gitu kan. Yeah. I think we're chasing deals all the time lah. Dan emang yang sekarang tahu anak muda lagi ngapain, yang sekarang tahu consumer lagi ngapain, itu kan teman-teman founder yang ada di lapangan kan. Yeah, Makanya benar. belusukan lah untuk kita cari deal-deal menarik. Actively berarti itu ya? Actively. Bukan cuma di Jakarta, tapi kita ke BSD hari ini. Halo. Halo, Nazir. ya, Yusmin dari Saku Laundry. Saku Laundry. Pantas Oke. rapi banget ya. Hah? Bajunya. Oke. Dengan waktu yang singkat saya mulai ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, Saku Laundry ini adalah solusi buat industri laundry. Oke. Jadi kita melihat banyak problem di merchant laundry. Oke. Mereka melaksanakan operasional sehari-hari tapi menggunakan POS pada umumnya, Oke. aplikasi pada umumnya. Jadi seperti aplikasi dipaksakan untuk masuk ke dunia laundry, padahal itu tidak cocok dengan dunia Oke. laundry. Jadi kita lihat dari problem seperti itu, kebetulan juga dari teman saya sendiri punya laundry, dia cerita juga masalah-masalah di laundry. Jadi kita kepikiran kenapa kita nggak buat solusi untuk industri laundry. Pertamanya seperti itu. Oke. POS Saku Laundry ini tidak hanya sekedar mencatat order atau nota, tapi kita udah support dengan IoT. Jadi bisa menyalakan mesin cuci, mesin pengering langsung dari aplikasinya. Itu sangat penting karena
dengan kondisi sebelum ada aplikasi ini, teknologi IoT ini, mereka yang industri laundry menyalakan mesin dari koin, kalau kita tahu. Oke. Kita cuci di laundry, mereka masukin koin, baru mesinnya nyala. Oke. Jadi sebagai business owner nih, saya melihat bukan lagi dari berapa banyak nota yang masuk, tapi saya hitung berapa kali mesin ini jalan. Oke. Karena bisa saja namanya employee, yang namanya staff, itu kan banyak yang tanda kutip nakal. Jadi mereka tidak melaporkan the real omset. Oke. Tapi dengan adanya koin sebenarnya sudah satu solusi kan, diberikan koin itu. Tapi tetap aja problem dari business owner, setiap malam dia hitung koinnya. Setiap tutup hitung koinnya. Setiap tutup setiap hari melakukan seperti itu. Which is itu bukan jadi kerjaan. Oke. Gitu. Teman-teman Saku Laundry udah dari kapan? Terus mungkin bisa diceritain nggak? Mungkin kan POS ini lama ya, nyari bentuknya kayak gimana sih yang pas gitu kan. Fitur apa yang paling selama ini dinikmati oleh para konsumen dan kayak, wah ini bakal jadi USP kita nih gitu kan, dibandingkan yang lain. Ini kita jadi market leader sih, saat ini kita ingin jadi market leader karena setiap transaksi laundry, siapa yang setrika, siapa yang cuci, siapa yang keringin, aktivitas, siapa yang catat, itu kecatat nama employee-nya. Oke. Jadi activity log atas satu transaksi customer A kelihatan semuanya. Jalan cuci di mesin apa, mesin kering apa, semuanya kecatat lognya. Jadi ketika ada trouble, misalkan pakaian hilang atau pakaian ketukar, kita tinggal buka lognya aja. Oke. Kalau konvensional mereka akhirnya buka CCTV, ngelihat lagi record CCTV, which is itu juga bukan solusi. Oke. Berarti konsumen bayarnya per device per bulan atau mereka beli bulk in sistem di depan gitu? Jadi bisnis model kita kan punya IoT hardware ya. IoT hardware. IoT hardware. Smart saklar gitu Iya, mungkin seperti ya. smart saklar seperti itu. Gitu. Jadi merchant bayar one time fee buat beli IoT, oke. Jadi beli IoT itu satu kali bayar, tapi merchant juga wajib subscribe monthly. Oke, untuk mempergunakan dan mendapatkan semua fitur dari POS gitu ya? Betul, jadi aplikasinya. Oke. Jadi dia kalau, kan kita semua sudah connecting dengan QRIS ya. Jadi kalau merchant sudah habis, sudah kena batas expire, tidak renewal, otomatis dia tidak bisa login. Oke. Jadi benefit sebagai kami, sebagai Saku Laundry, kita nggak usah takut merchant nggak bayar. Toh merchant nggak bayar, pasti nggak bisa pakai. Kalau misalkan mereka pakai, pasti mereka pay in advance lah bayar gitu. Oke. Rata-rata per merchant itu untuk mereka pengen pakai Saku Laundry POS itu berapa biayanya? Untuk all in package gitu, atau mungkin buat yang selama ini paling best selling itu paket yang mana dan? Rata-rata paket yang one time fee dan subscription per bulan. Mau nggak dipakai, mau dipakai. Betul. Mau... Ya. Tapi rata-rata pakai. Iya maksudnya mau laundry yang rumahan doang, mau laundry yang besar. Jadi gitu. kita ada dua bisnis model. Satu yang subscription fee yang statik, atau mau yang GMV. Jadi sepi bayarnya dikit, rame bayarnya banyak. Jadi tergantung, kita berikan lagi pilihan ke merchant, mereka enjoy yang mana. Kebanyakan konsumen ini laundry di mana, ada berapa banyak, dan kita udah tipenya tuh laundry yang memang punya banyak cabang atau yang kayak rumahan, mungkin kayak di apartemen atau di residential area gitu. Jadi kita punya jenis laundry itu ada drop off. Drop off itu yang sering kita temuin, yang datang walk in, datang drop off. Kemudian ada yang self service, yaitu seperti yang di apartemen, yang banyak self service laundry. Kemudian kita juga ada yang seperti workshop. Workshop itu jadi khusus yang terima laundry satuan, khusus yang buat meja mahal, jas mahal, gaun. Itu ada workshop untuk cuci yang satuan seperti itu. Ada berapa banyak laundry yang memakai Saku Laundry? Saat ini sih traction kita sudah itu tersebar di Jakarta, Tangerang, Lampung, Medan, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Kalimantan juga ada. Price point-nya Saku Laundry itu selama ini laundry yang pakai memang sebelumnya mereka pakai POS lama, terus mereka pikir kesulitan terus ganti ke Saku Laundry, atau emang kebanyakan konsumen yang baru nih yang pakai pertama kali ke dunia POS? Oh, dua-duanya. Dua-duanya ya? Dua-duanya, jadi baik existing maupun yang new laundry. Jadi kita sebenarnya tidak hanya memberikan solusi buat bisnis laundry, kita ingin berkembang menjadi marketplace laundry. Marketplace mungkin laundry, jualan deterjennya. Bukan, kita ingin berperilaku seperti GoFood. Jadi kita menghubungkan antara business owner yang bisnis laundry dengan customer-customernya. Gitu. Jadi kita kadang kebayang bisa pesan makanan dari laundry. Iya sih, bukan. Bisa pesan laundry dari Saku Laundry gitu kan. Oh iya. Betul. Bukan makanan, bukan makanan.
Kemudian kita juga ada kerjasama sama prinsipal mesin, kita juga ada kerjasama dengan financing. Oke. Jadi kita ingin membuka lapangan kerja bagi siapapun, karena kan kita akan mengconnecting antara bisnis laundry dengan customer-nya. Oke. Jadi siapapun bisa buka usaha laundry. Oke. Kita support dari sisi mesin dan financing. Mulia loh ini visinya Mas Yusufnya nih luar biasa. Gitu. Jadi ya kalau kita lihat ibu-ibu rumah tangga yang punya Pengen anak bikin nggak bisa kerja, laundry gitu ya. iya kan. Nah mereka bisa ya selama ada mesin cuci. Daripada ngurus anak mendingan laundry gitu Iya. kan. Selama ada mesin cuci, tinggal aktifkan Saku Laundry, Bener, customer datang. Oke. Jadi Kalau dia Mas Yusmin kita ngomongin market size nih, ada berapa banyak sih laundry di Jabodetabek gitu? berdasarkan data di Tamsam Somnya ini, kita laundry care itu sekitar 4,6 miliar US dollar. Di Indonesia? Di ya, atau Indonesia. Indonesia. Oke. Ini data ambil dari Statista. Oke. Dari seluruh market laundry, kita targetnya di 2027 kita bisa grab which is sekitar. Oke. Ini belum termasuk ASEAN, Southeast Asian. Jadi kenapa di sini kita ada singgung ASEAN country, karena Semua orang juga butuh nyuci baju ya? culture. Oke. Culture Indonesia dengan Malaysia, dengan Vietnam, Filipina, Oke. hampir sama. Oke. Jadi kita bisa grab juga, karena ini juga ada permintaan dari mereka. Oke. Jadi mereka lihat solusi Saku Laundry, mereka sempat diskusi mau bicara lebih serius untuk dikembangkan di negara mereka. Oke, cerita sedikit dong Mas Yusmin, ini motivasinya nih apa? Mungkin Mas Yusmin dulu di industri laundry gitu kan, terus kesel sama kenapa nggak ada POS yang kayak gini gitu kan? Atau mungkin Mas Yusmin orangnya sangat kapitalis gitu kan, kalau ini laundry ini duitnya banyak nih gitu kan? Enggak. Kalau saya pribadi, saya senang untuk memberikan solusi bagi orang-orang. Mas Yusmin sebelumnya apa? Sebelum bikin Saku Laundry ini profesinya sebagai apa nih? Saya di IT. Oh di IT? IT agency. Oh I see. Gitu, jadi daripada bikin solusi buat konsumen itu kan gitu kan? setiap hari based on project base selesai, project lagi yang baru seperti itu. Jadi kita tim-timnya IT itu dipindahin ke sini gitu betul ya. Jadi kita semuanya masuk ke produk lah, kita ingin memberikan solusi. Kenapa laundry gitu? Ada Mas Yusmin mungkin bajunya nggak kotor mulu gitu kan, kesel atau ada karena kita melihat belum untuk demand laundry ini besar. Oke. Kalau kita lihat ada ruko baru, pasti ada ruko laundry di sana. Iya kan. Orang malas nyuci lah sekarang gitu ya. Betul, nggak ada benar-benar yang bisa membantu usaha mereka. Oke. Karena bisnis owner laundry itu tidak semuanya 9 to 5 duduk di merchant laundry. Mereka punya kesibukan lain, mereka punya karir sendiri, mereka punya main bisnis sendiri. Karena itu biasanya investasi gitu ya. Iya, jadi ini sebenarnya hanya sebagai side income mereka. Tapi jadi POS-nya itu sebenarnya ada ERP-nya yang bisa dilihat sama business owner dari jauh gitu kan. Betul. Jadi business owner dimanapun dia bisa lihat real time semua report. Jadi nggak usah khawatir masalah employee, dicurangin employees. Mereka bisa kontrol semuanya di dalam satu aplikasi. Oh, wow. Oke. Gitu. Jadi kita melihat, ini nih yang kita bisa berikan nih solusinya yang saat ini belum ada. Oke. Sekarang konsumen terbesarnya Saku Laundry itu laundry seperti apa, dan sebelum mereka pakai Saku Laundry, masa sudah pakai Saku Laundry itu ada nggak sih perubahan bisnis yang dialami gitu? Mungkin cost-nya lebih rendah atau pasti. Mungkin mungkin berapa persen, dan apa yang kira-kira akhirnya ngebuat Saku Laundry itu membawa impact yang benar-benar kepada teman-teman pemilik laundry ini? Jadi cara kita untuk open mind mereka, open pikiran mereka. Jadi kita melihat, hipnotis ya? Enggak juga sih. Kita sharing aja sih dengan revenue yang mereka dapat hari ini, apakah yakin 100% revenue itu real? Maksudnya, saya dapat omset 1 bulan ini misalkan 20 juta. Apakah itu benar 20 juta atau bahkan 25 juta? Oke, Mas Yusmin berarti mulai membuat owner dan karyawan saling berkelahi gitu ya? Enggak juga. Jadi kita mengamankan. Karyawan bisa berbuat jahat karena ada kesempatan. Oh iya, benar-benar. Kalau sistemnya tidak memberikan kesempatan, kan akhirnya nggak bisa buat jahat. Bisa buat jahat. Jadi kita membangun karakter juga lah bagi staff-staff atau kerja-pekerja ini. Karena kan mereka kan rata-rata kan masih kerja biasa kan. Yang dimana akal liciknya banyak. Jadi kita menutup semua celah itu. Oke. Tadi perubahannya mungkin Mas Yusmin belum cerita tuh, yang sebelum dan sesudah pakai Saku Laundry itu mungkin ada kenaikan omset atau mungkin ada... Yang pasti dari segi revenue mereka bisa kontrol, dari segi performa karyawan mereka bisa kontrol. Karena kan biar mereka tidak ada di office pun mereka bisa lihat siapa yang paling rajin, siapa yang setiap hari masuk, siapa yang ini. Jadi performa karyawan tuh di report employee semuanya ada datanya. Jadi nggak perlu takut untuk karyawan yang cari muka. Kan banyak juga karyawan yang cari muka. Iya, udah punya muka ya. Iya.
Tapi fitur yang paling sering digunakan dan paling banyak digunakan ini apa? Dari semua fitur yang ada karyawan, IoT, terus pencatatan keuangan, mungkin ada Whole accounting. package, itu udah satu package Oke, semuanya. Nggak mungkin dari Mas Yusmin ngeliat nih dashboardnya nih, apa sih yang paling membantu dan paling dipakai gitu oleh... Oh, semua report kita semua Report. report Oke. aktivitas, report karyawan, report omset, semuanya. Oke. Jadi yang kita bisa cerita setelah adanya Saku Laundry ini, business owner mau buka cabang-cabang lain lebih yakin Lebih yakin. dibanding sebelumnya. Oke. Terus ini ada sekilas Pak GMV kami. Oke. Jadi per September ini Oke. kemudian data customer record kita. Ini to date setahun ya, dari Januari ke September ya? Iya. Itu total transaksi kita ini in September 1 bulan saja. Oke. GMV-nya per September to date-nya Year to date. Sip. Thank you banget ya Mas Yusmin. Iya. Definitely let's talk more. Sukses untuk Saku Laundry. Oke. Membantu ibu-ibu Indonesia untuk Ya, lebih thank you, banyak Pak. laundry. Thank you Mas Yusmin. Alasan kenapa belum dapat golden ticket, honestly juga saya kurang tahu ya. Itu keputusan kan ada dari sisi visinya. Next plan-nya tetap kita akan cari fundraising ya. Jadi setelah dapat funding kita pasti tentunya akan membesarkan company ini seperti itu.